Shalom Sobat Muda semuanya, dimanapun berada. Jumpa lagi dalam online service. Senang sekali saya, John, bisa menyapa teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai dalam ibadah kita, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah silent HP. Dan yang kedua, fokus, dan fokus. Hiraukan semua games atau kesibukan teman-teman pada saat ini. Dan yang ketiga, yang paling terpenting ialah siapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah. Terima kasih. Hai semua keluarga Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Teman-teman, mari kita lebih lagi bersyukur kepada Tuhan kita. Dia adalah Bapa yang baik. Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita. Banyak yang Ia perbuat bagi kita. Yes. Yang kau perbuat
kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Ria. Di sini saya akan menemani teman-teman semua yang ada di rumah nih guys. Nah, kali ini kita semua akan CCA, cerita-cerita asik. Temanya adalah keluargaku adalah surgaku. Kali ini Ria tidak sendirian karena Ria ada bersama dengan 2 kakak sekaligus. Bukan cuma 1 saja ya, 2. Dan ini kita undang langsung dari luar Papua. Siapa ya guys? Pasti kalian semua kepo kan? Pada kepo siapa ya? Nah langsung aja nih guys. 2 orang kakak kita. Yang pertama ada Kak Eca. Hai. Tepuk tangan buat Kak Eca. Yang kedua ada Kak Bara. Mari berikan tepuk tangan juga untuk Kak Bara. Hai. Halo. Halo Kak Eca, Kak Bara. Iya. Kabarnya. Begitu Bersama baik. Yesus. Dahsyat luar biasa. Oh iya ya. Amin. Nah, kali ini teman-teman semua di rumah kita akan CCA, cerita-cerita asik bersama Kak Bara dan juga Kak Eca. Dengan tema keluargaku adalah surgaku. Jadi, di sini kita sudah menyiapkan 3 pertanyaan nih guys. Kita mau sharing-sharing kehidupan dengan kehidupan kita dengan Kak Eca dan juga Kak Bara. Jadi mungkin tanpa basa-basi aja kita langsung mulai pertanyaannya ya. Yang pertama mungkin untuk Kak Bara, menurut Kak Bara keluarga itu apa sih? Nah, menurut kabar sih kalau keluarga ya itu sebuah perkumpulan kecil yang udah diberikan sama Tuhan untuk kita dan juga bisa di situ kita bisa saling berbagi satu sama lain, bisa saling menjaga dan saling menghormati. Gitu sih menurut kabar. Ya, Itu saja Kak Bara. keluarga ya, iya. Kalau itu yang bisa dijawab sekarang. Oke, Gak tahu mungkin aku. sudah Kak Ece bisa Bara? tambahkan mungkin. Ece yang tambahkan. Bisa ditambahkan. Yang kedua silakan Kak Eca, pertanyaannya. Mungkin Kak Eca bisa ceritakan tentang hubungan Kak Eca dengan keluarga, dengan papa, mama, dan juga saudara-saudara. Apakah mungkin keluarganya Kak Eca itu baik-baik saja dan tidak pernah terjadi konflik atau sebaliknya? Kalau soal keluarga itu sebenarnya banyak sih ceritanya. Jadi kalau buat saya keluarga itu banyak sih ceritanya. Kayak mau cerita yang sebelum dulu dan sekarang apa gimana ya? Kalau sebelumnya itu beda banget sih sama yang sekarang pastinya. Kalau dulu buatku keluargaku itu dingin. Kayak suasananya tuh dingin. Kayak semuanya itu punya urusannya masing-masing, semuanya ngurus dirinya masing-masing. Jadi kayak seakan-akan kita itu cuma orang-orang yang tinggal satu tempat dan tidak baku tahu gitu. Yang lain bikin apa, yang lain lagi punya masalah apa kayak gitu. Jadi saya punya hati sendiri tuh merindukan pengen punya keluarga yang harusnya keluarga itu saling sayang, saling perhatian, saling peduli, kayak mendukung satu dengan yang lain gitu. Tapi dulu saya merasa tidak seperti itu, saya punya keluarga. Memang sih kita itu ada kayak mesbah keluarga, ada makan bersama, itu selalu ada. Tapi hal-hal yang lebih detail itu mungkin yang saya rindukan, seperti misalnya mengungkapkan rasa kasih sayang, mengungkapkan dukungan, membantu, hal-hal kecil kayak gitu, saling tahu cerita masing-masing, kehidupannya seperti apa, itu yang saya rindukan. Dan puji Tuhan, maksudnya saya bersyukur sekali sama Tuhan, punya keluarga yang dari hari ke hari itu mau berubah kayak gitu. Dari saya punya orang tua, papa mama itu diberikan hati yang mau terbuka dengan perubahan yang baru, mau menjadi humble, maksudnya untuk
mengerti anaknya itu sepertinya maunya seperti apa. Karena dulu yang saya rasakan saat misalnya saya cerita sesuatu dan misalnya itu salah, orang tua itu selalu apa ya, dengan refleks selalu langsung kayak menjudge. Harusnya kok tidak boleh kayak begitu. Kenapa kok kayak begitu? Itu yang dulu akhirnya membuat ada jarak di antara saya dengan orang tua. Tapi sekarang bersyukur, maksudnya belajar untuk mengatakan apa yang kita rasakan kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya dulu merasa kayak gitu, terus saya sakit hati, saya simpan sendiri, saya tidak kasih tahu ke orang tua sebenarnya apa yang saya rasakan. Tapi belajar untuk kita asertif, kita kasih tahu ke orang tua. Jadi bilang misalnya, "Pa, Ma, saat saya bicara kayak gini itu maksudnya tahulah, saya tuh sendiri sudah tahu kalau itu saya salah. Jadi bagaimana kalau didengarkan saja, terus sudah, maksudnya saya sendiri akan tahu kalau saya harus berubah dari hal itu kayak gitu." Dan maksudnya bersyukurnya saya punya orang tua sekarang, mereka mau berubah dan juga mereka mau belajar untuk mendengarkan saja juga kayak gitu. Dan saya juga sebagai anak, saya melihat hal-hal apa yang bisa saya lakukan untuk menunjukkan hormatnya saya kepada orang tua, bagaimana saya menghargai orang tua. Dulu waktu saya sekolah, saya banyak melawan orang tua, maksudnya banyak debat sama mereka kalau misalnya ada hal-hal yang buruk terjadi, kayak hal-hal yang saya tidak sukai, terus mereka larang atau gimana, itu langsung saya marah dengan kata-kata yang tidak bagus, maksudnya dengan nada suara yang tinggi. Sekarang saya belajar untuk walaupun bicara dengan nada yang rendah, yang menghargai sifatnya seperti itu. Jadi kayak dari kita pun harus melihat sebagai anak apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan penghargaan kita kepada orang tua, dan orang tua juga mau melihat apa yang dirasakan anaknya kayak gitu, dan apa yang bisa dilakukan untuk membangun hubungan yang harmonis. Dan itu sekarang maksudnya saya bersyukur kita punya keluarga kayak gitu. Dan satu hal yang pasti adalah kita belajar untuk mengungkapkan rasa sayang kita kepada keluarga. Jadi sama keluarga itu kita selalu mengungkapkan rasa sayang dengan misalnya kita bilang I love you, atau bisa dengan tiba-tiba kirim chat ke orang tua, "Pa, Ma, Echa sayang papa mama," kayak gitu. Itu teman-teman bisa buat kayak gitu juga. Dan saya merasa saat saya bisa ungkapkan saya punya rasa sayang ke saya punya orang tua, itu apa ya, kayak saya bangun hubungan lebih dalam lagi dengan mereka. Jadi saya punya orang tua tahu kalau saya tuh sayang mereka. Dan sebaliknya begitu juga, saya punya orang tua selalu bilang ke saya kalau mereka sayang sama saya. Dan sama saudara juga. Saudara tuh biasanya paling awkward untuk bilang rasa sayang, tapi kita harus belajar tinggalkan rasa awkward itu untuk apa ya, mengungkapkan kalau kita memang sayang, kayak gitu. Mari kita berikan tepuk tangan semua teman-teman yang ada di rumah buat Kak Echa dan juga keluarga Kak Echa. Bagaimana dulu tadi katanya Kak Echa keluarganya itu dingin-dingin saja, tapi sekarang tuh semuanya tuh humble, semuanya tuh menjadi keluarga yang hangat. Mari semua kita tepuk tangan sekali lagi buat Kak Echa. Makasih. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi ini langsung dijawab oleh Kak Bara dan juga Kak Echa ya. Jadi saya mau tantang nih Kak Echa dan Kak Bara. Jadi menurut Kak Echa dan Kak Bara, apakah Kak Echa dan Kak Bara bisa berkata bahwa keluargaku adalah surgaku? Iya, keluargaku adalah surgaku untuk sekarang dan kedepannya ya. Kalau Kak Bara? Bara kayaknya terputus deh. Alasannya kenapa sampai Kak Echa bisa bilang iya? Kak Echa berkata kalau keluargaku adalah surgaku. Jadi ini mungkin menjawab pertanyaan yang pertama juga tadi yang diberikan ke Bara. Kalau buat saya sekarang, keluarga itu adalah tempat yang hangat, yang penuh kasih sayang, yang selalu bisa menerima. Terus walaupun apapun yang terjadi, saya yakin kalau saya punya keluarga ini akan tetap menerima saya. Walaupun misalnya saya berbuat salah, mungkin saya takut untuk ungkapkan ke saya punya orang tua kalau saya buat salah. Tapi sekarang saya tahu kalau saat saya ungkapkan saya buat salah juga, mereka akan tetap terima saya kayak gitu. Mereka akan tetap sayang sama saya. Dan buat saya kalau misalnya saya punya masalah apapun itu, tempat pertama yang bisa saya datangi itu adalah saya punya keluarga. Karena
pasti mereka akan bantu usaha untuk lalu itu sama-sama. Saya yakin sekali tidak ada orang lain selain punya keluarga yang akan perlakukan saya seperti itu. Jadi ya keluargaku itu surgaku. Ini ada Bara. Kalau Kak Bara, bagaimana pendapatnya? Saya tantang nih Kak Bara. Keluargamu, surgamu. Apa? Saya tantang Kak Bara, apakah Kak Bara bisa berkata bahwa keluargaku adalah surgaku? Ya, menurut Kak Bara sih, keluarga Kak Bara ya surga Kak Bara. Karena yang seperti tadi Kak Eca bilang, tempat pertama kali kita untuk menceritakan masalah kita ya keluarga kita. Karena selama ini memang ada beberapa masalah yang Kak Bara hadapi. Kak Bara selalu curhatnya ke mama Kak Bara atau tidak ke papa. Dan juga kalau menceritakan ke mereka, kita dengan pasti udah tahu gak mungkin mereka akan menceritakan ke orang lain lagi. Jadi ya kita dengan sendiri bisa yakin kalau semua yang kita ceritakan ke mereka itu akan aman, dan apapun masalah kita, mereka akan dengan segenap hati untuk membantu. Apapun yang terjadi dalam hidup Kak Bara itu keluarga Kak Bara akan ada untuk Kak Bara. Mereka bisa datang untuk membantu Kak Bara apapun situasinya yang Kak Bara hadapi. Jadi itu yang bisa buat Kak Bara yakin kalau keluarga Kak Bara adalah surganya Kak Bara. Dan juga seperti kita tahu kan, kalau apapun yang kita hadapi, kita curhat ke keluarga kita yakin yang pasti kalau masalah kita tuh nggak akan diceritakan lagi ke orang lain, akan aman sama keluarga kita. Jadi juga dengan bantuan-bantuan keluarga kita bisa Dibantu. Ya bisa dibantu terus kan. Jadi apapun masalahnya, yang seberat apapun masalahnya, keluarga kita nggak akan pernah meninggalkan kita. Ya, jadi di situ yang Kak Bara yakin kalau keluarga Kak Bara adalah surganya Kak Bara. Mari kita berikan tepuk tangan buat Kak Bara atas sharingnya dan juga Kak Eca. Terima kasih buat Kak Bara dan Kak Eca sudah meluangkan waktunya buat kita. Kita sangat berterima kasih kepada Kak Eca dan juga Kak Bara atas sharing-sharingnya yang sangat memberkati setiap kita dan juga teman-teman yang ada di rumah. Sukses selalu Kak Bara dan Kak Eca. Tetap sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Eca dan Kak Bara. Dah Kak Bara dan Kak Eca. Teman-teman pelajar, bersama kita telah mendengarkan pembahasan hari ini tentang keluargaku adalah surgaku yang disampaikan oleh Kak Elsa dan juga Kak Bara. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman boleh berani berkata bahwa keluargaku adalah surgaku? Wah, Kak Noldi, saya belum bisa mengatakan keluargaku adalah surgaku. Karena di rumah saya hanya ada konflik, Kak. Saya tidak bisa melihat suasana surga itu ada di rumahku. Papa mamaku selalu bertengkar. Saya pun selalu diabaikan dan saya dicuekin. Saya terus dituntut karena saya anak tertua. Saya anak bungsu, saya tidak dimengerti. Mungkin ini yang kita lihat, sehingga kita tidak melihat surga itu ada di dalam rumah kita. Teman-teman pelajar, Kandol ingin sampaikan, sama seperti tubuh, terdiri dari berbagai macam anggota. Ada kepala, ada mata, ada tangan, dan ada kaki. Semuanya memiliki fungsi dan peran yang berbeda, tetapi semuanya adalah satu tubuh. Demikian juga dalam keluarga, teman-teman pelajar. Ada orang tua, ada anak, ada kakak dan juga ada adik. Semua memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Kanoli percaya, ketika kita mau mengambil tanggung jawab kita, fungsi dan peran kita di dalam rumah, kita sebagai anak, kita harus bisa membantu orang tua, kita harus bisa mengerti akan beban yang dirasakan oleh orang tua. Mungkin selama ini kita hanya menuntut dan menuntut. Mereka orang tua, mereka harus mengerti saya. Kanoli dorong dan ingin sampaikan ke teman-teman pelajar, mari coba teman-teman pelajar yang ada di rumah, mulai engkau berpikir,
Papa, Mama perlu apa ya? Papa, Mama perlu tidak bantuan saya? Mungkin engkau bisa lakukan hal yang itu mungkin terlihat kecil. Engkau bisa membuatkan teh untuk Papa dan Mamamu di pagi hari. Engkau bisa mengatur tempat tidurmu. Engkau bisa memperhatikan adik-adikmu kalau engkau anak tertua. Dan mungkin engkau anak bungsu yang tidak hanya menuntut terus untuk diperhatikan, tapi belajar untuk tunduk sama kakak, menghormati kakak, mengerti bahwa engkau adalah adik paling bungsu, anak paling terakhir. Di mana engkau boleh tunduk dan menghormati kakak, berkata dengan baik dan penuh etika kepada kakakmu. Bahkan engkau mungkin bisa berkata, kakak apa yang saya bisa bantu? Saya percaya ketika teman-teman pelajar di rumah semuanya mengerti akan fungsi dan peran teman-teman masing-masing dengan baik, saya yakin teman-teman akan melihat surga itu ada di rumah teman-teman pelajar. Surga itu tidak jauh, surga itu ada dekat. Dan kau boleh berkata, keluargaku adalah surgaku. Seperti yang ada tertulis dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mari sama-sama kita lihat. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kalau kita hidup rukun bersama, kita mau hidup saling mengasihi, tidak ada yang namanya tidak ada pertikaian dalam rumah. Pertikaian ada, perselisihan ada. Tetapi selama kita masih bisa berbicara, berdiskusi, membangun komunikasi baik antara anak dengan orang tua, antara kakak dengan adik, maka damai sejahtera Tuhan akan selalu ada atas setiap kita. Dan kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas saya dan juga teman-teman pelajar semuanya. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan, boleh beribadah di hari ini melalui online service pelajar di hari ini. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh hidup di dalam berkat Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan, dan rukun bersama-sama di dalam keluarga Tuhan. Kami berdoa, kami patahkan dan kami hancurkan Tuhan segala rancangan iblis yang berusaha memecah belah kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Dan kami tidak izinkan Tuhan segala tipu muslihat iblis. Di dalam nama Yesus kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan turun dan menjadi bagian atas kehidupan kami, atas kehidupan rumah kami, atas kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua pelajar yang telah mengikuti online service di hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman semuanya, sobat muda yang telah mengikuti online service. Sampai ketemu di online service berikutnya. Bye.